Eh, ini pertemuan pertama kita ya sejak libur kemarin ya. Saya sempat ini juga kemarin sempat curious juga kok kenapa nggak ada yang kontak saya waktu bulan Desember. Ternyata udah pada libur kalian ya. Saya nggak terinfo dan dari dosen dari grup dosen juga nggak ini apa namanya nggak ada informasi terkait dengan kalender diklat kalender perkuliahan. Jadi pas Senin pagi, Selasa pagi itu saya lagi mau kontak Mas Alif sebenarnya, cuma saya firasat kontak dulu ke dosen-dosen. Udah libur Pak katanya sejak Senin kemarin. Berarti kalian dari ini ya, dari kemarin ya, dari hari Senin sudah mulai perkuliahan. Berarti ini hari kedua. Kalau dihitung-hitung sebenarnya sudah nggak banyak lagi ya waktu karena sekarang sudah ke 11. Jadi mungkin tinggal 3 atau 4 lagi perkuliahan kita. Dan saya harapkan sih hal-hal yang kita pelajari di perkuliahan kita ini bisa cukup menjadi bekal kalian untuk dalam kalian menyusun KTTA ya. Kemarin ada beberapa yang konsultasi ke saya, monggo saja nggak masalah. Cuma mohon maaf kalau memang saya agak slow respon kemarin akhir tahun itu karena kebetulan akhir tahun load saya itu sangat tinggi gitu. Saya sering rapat sampai malam-malam gitu. Jadi terkadang lagi rapat itu kalian ada WA atau ada email saya sempat baca tapi nggak sempat saya belum sempat saya balas gitu. Saya ingat lagi baru kemudian saya balas gitu ya. Tapi kalau nanti kalian juga masih ada yang mau dikonsultasikan monggo aja gitu. Di samping tentunya kalian dengan dosen pembimbing ya, saya juga membimbing ada 10 teman kalian ya dari angkatan kalian yang saya bimbing terkait dengan PPH output dengan pemotongan dan pemungutan. Kita sudah mulai dan jadwalnya kalau nggak salah minggu ini sudah ada pengumpulan proposal ya, proposal penelitian ya untuk KTTA. Saya lagi review lagi rencana malam ini saya mau submit. Saya harapkan sih nggak sampai tanggal 8 lah, besok atau lusa harusnya sudah komplit gitu karena dari awal memang sudah arahnya sudah jelas gitu proposal-proposalnya gitu. Kita lanjutkan dulu perkuliahan kita. Nanti sebentar saya share dulu materinya ya. Materi saya share di grup WA ya, silakan kalau mau di-download. Kemarin ada yang sudah itu belum? Ada yang sudah mendownload yang saya share belum? Itu sebenarnya terkait dengan perkuliahan kita kali ini. Kita kan nanti akan ada analisis kuantitatif ya. Ada analisis kuantitatif. Kemarin kita sudah berhasil menerbitkan terbitan tax expenditure report yang ketiga. Ini yang ketiga dan alhamdulillah saya bergabung dalam penerbitan ketiga buku tersebut ya, buku tax expenditure report. Kita mulai dari tahun 2018 kemarin, terakhir kemarin tahun 2020. Agak mepet memang kemarin karena agak kesulitan kita dalam ngumpulin data dengan ada pandemi ya. Jadi nggak cuma kalian gitu, di kami pun agak terdelay gitu karena biasanya kita ketemuan meeting fokus gitu ya satu agak terdistraksi dengan kita nggak ketemu tatap muka langsung gitu, kita online kadang-kadang share mungkin kadang-kadang jaringannya mungkin kurang bagus dan sebagainya gitu. Jadi kemarin kita mempublikasikan pas di penghujung tahun tanggal 31 Desember dan dari maghrib itu kita sudah sempat worried ini bakalan di-approve sama Bu Menteri gak ini, soalnya
tanggal 31 belum ada green light gitu. Sampai tanggal jam 10 malam akhirnya ya silakan diterbitkan. Akhirnya kita blast. Kita nggak enak kan, nggak lucu gitu kalau kemudian kita terbitkan di tahun 2021. Makanya kemarin kita pantau terus, di akhir itu kita bolak-balik mintain arahan, mintain restu dari Bu Menteri. Terakhir sampai jam 10 malam baru kita dapat green light, silakan diterbitkan. Jadi mepet sekali itu tanggal 31 Maret yang kemudian saya share ke kalian ya. Di situ bisa kalian download bukunya. Di situ ada kalau tulisan bebas saya, bukan saya sih, kami ya. Dari tim kajian ada 2 di situ. Yang pertama terkait dengan yang di lampiran ya, ada yang terkait dengan perbaikan sistem, sama satu lagi untuk kajian efektivitas tax allowance. Itu dari tim saya juga tuh yang kemarin mereview. Laporan full reportnya belum sempat kami submit, tapi intisari sudah kami submit di dalam tax expenditure report. Oke. Saya share screen. Loh, nggak ada kemana ya screen. Enggak ada ya? Bentar, mana ya? Kok nggak ada ya? Harus diris. Close dulu berarti. Tadi sudah saya buka, kok nggak bisa? Nggak bisa dibuka sini. Apalagi ya? Oke, ada. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Sebelum libur kemarin kita membahas analisis data kualitatif. Untuk kali ini kita akan membahas data yang sifatnya kuantitatif. Tapi memang untuk di perkuliahan ini yang akan kita bahas lebih ke arah kuantitatif deskriptif, tidak yang inferensial ya, tidak yang menggunakan statistik, tidak menggunakan ekonometrika atau menggunakan misalnya kayak simulasi-simulasi ya, tapi lebih ke arah kuantitatif deskriptif. Apa sih bedanya statistik deskriptif dan statistik inferensial? Kalau deskriptif analisis itu sebenarnya lebih bagaimana kita menjelaskan data-data yang tersedia tanpa kita lakukan manipulasi. Manipulasi ini dalam artian bukan ganti-ganti ubah-ubah data ya, misalnya 100% jadi 30%, nggak seperti itu. Tapi maksudnya bagaimana kita kemudian mencari hubungan dari angka-angka tersebut menggunakan suatu model tertentu. Misalnya model
ekonometrika tertentu gitu. Misalnya menggunakan pakai teori pasar. Kita ada data misalnya data penjualan cabai misalnya, terus seasonal tiap bulan ada data penjualan cabai itu berisi ada harga, ada kuantitas, ada misalnya lokasinya di mana saja, dalam artian ini asalnya dari mana saja penghasilnya, terus penjualannya di mana gitu. Nah, yang kita lakukan hanya secara kasat mata melihat dari data-data tersedia tersebut kelihatan dan kemudian menghubung-hubungkan dengan fenomena yang ada tanpa kita merubah datanya. Merubah data tadi saya bilang bukan artinya manipulasi dalam artian mengganti, tapi kalau yang inferensial kita melakukan sesuatu, kita menghubungkannya itu dengan misalnya data lain. Misalnya kita lihat fenomena awalnya. Ini kok kenapa di tahun ini misalnya tahun 2020 kemarin, sorry. Saya masih agak mix up, bukan tahun ini, tahun kemarin ya. Tahun 2020 itu kenapa harga cabai itu di bulan April naik gitu. Terus tapi kok di tahun 2019 kenapa itu kejadiannya ada di bulan Juni Juli gitu. Kenapa nih, ada apa? Kasat mata. Nah, kalau descriptive analysis kita hanya menjelaskannya itu menggunakan fenomena yang langsung kita ketahui. Oh iya, pada saat itu tahun kemarin misalnya tahun 2020 bulan Mei, bulan Juni dan Juli itu kan masih masa-masa pas lagi Ramadan, terus Lebaran, yang biasanya ada demand shock, banyak permintaan, sehingga kemungkinan dari situlah mungkin timbul kenaikan harga, misalnya seperti itu, ya. Tapi kita hanya sebatas itu, hanya mengamati secara kasat mata saja di permukaan saja. Itu penjelasan maksimalnya yang bisa kita lakukan. Kita tidak kemudian menghubung-hubungkan dengan yang lain. Nah, kalau inferensial, kita mungkin tambahkan data yang lainnya. Oh, bagaimana stok pasarnya? Bagaimana kondisi di misalnya sentra-sentra penghasil cabai? Apakah lagi panen raya juga? Karena kalau misalnya pas kebetulan demand-nya tinggi dan lagi panen raya, kemungkinan efeknya nggak akan sebesar itu gitu, karena saling menghabiskan gitu kan, demand-nya naik tapi supply-nya pun juga naik gitu. Jadi kemungkinan kalaupun naik harganya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau ternyata di saat itu malah bahkan lagi bukan panen raya atau mungkin malah lagi musim penghujan misalnya yang susah mungkin nanti cabai, jadinya itulah salah satu penyebabnya. Seperti itu. Nah, di deskripsi analitik kita tidak kemudian mengenerate menggunakan regresi misalnya. Oh, ternyata pengaruh dari Idul Fitri itu dia magnitudenya segini. Sehingga kalau kita terus ada lagi misalnya pengaruh dari curah hujan misalnya segini. Semakin besar curah hujan, semakin rendah panen yang dihasilkan sehingga semakin tinggi harganya, harga di pasar. Seperti itu. Tapi seberapa tinggi? Nah, disitulah ada nanti koefisiennya. Jadi misalnya kalau curah hujan bertambah 1 mm, kita bisa memprediksi kemudian berapa sih kenaikan harganya. Bisa kalau kita menggunakan regresi. Tapi kalau descriptive analysis tidak bisa. Kita hanya sekedar dengan data-data yang ada, gitu ya. Dengan data-data yang ada kita coba hubungkan, kita coba logika. Makanya tadi saya sampaikan tax expenditure report yang kemarin saya share itu sebenarnya kalau kalian mau analisis itu bisa menjadi suatu kajian yang layak, karena ada bahkan kajian dari, saya lupa dari mana tuh, dari luar, yang mereka tuh, padahal kita baru rilis kemarin, kita baru rilis di tanggal 31, ternyata sudah ada yang mencoba menulis itu, dia mau membandingkan antara
tax expenditure report kita yang kemarin terbit dengan yang sebelum-sebelum, bagaimana konsistensinya, bagaimana kalau dari sisi kebijakan pemerintah, bagaimana gesture pemerintah, apakah pro kepada UMKM, pro kepada dunia usaha, pro kepada industri dan sebagainya. Dihubungkan seperti itu. Jadi bahkan dari yang laporan seperti itu juga bisa dilakukan kajian tersendiri gitu. Mungkin tidak bisa dilakukan regresi, pastinya inferensial, tapi hanya sekedar descriptive analysis. Oh iya, di tahun ini ternyata gesture pemerintah atau stand pemerintah adalah mau mendukung UMKM. Tahun 2020 seperti ini, tahun 2018 seperti ini, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi memang terbatas, tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Tapi ini menjadi a good start menurut saya itu. Bahkan kalau saya perhatikan, kalau KTTA kalian, kakak kelas kalian misalnya, dan mungkin yang sekarang saya bimbing, banyak yang memang menekankan pada descriptive analysis gitu. Jadi ya pastinya kalau kalian sudah judulnya tinjauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan, itu kemungkinan besar akan descriptive analysis. Karena dari data-data angka yang ada, kalian coba rasionalkan, kalian coba cari pembenaran atau cari ini gimana sih maksudnya gitu. Di sana ada turun naik dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar kalau yang memang KTTA kalian bentuknya adalah review atau mungkin kajian, tinjauan, analisis yang kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, ada efektivitas insentif COVID dan sebagainya. Saya lihat kemarin waktu di paparan kalian proposal banyak tuh. Itu kemungkinan nanti akan seperti ini, descriptive analysis. Saya lupa di kelas ini atau di kelas yang dua yang lainnya, dia sempat konsultasi bagaimana Pak kalau saya menggunakan metode ekonometrika seperti itu. Kalau saya mencoba menghubungkan ini, saya lupa kelas ini tahu kelas yang dua yang lainnya gitu. Saya sebenarnya nggak menyarankan ya gitu, karena di D3 STAN sendiri kan nggak diajarkan sebenarnya. Dan ilmunya itu sebenarnya bahkan kalau S1 saja untuk ekonomika statistika itu masih kulit-kulitnya aja yang di S1. Yang diajarkan ya. Itu kalian pelajari secara intens di S2. Saya waktu D4 kemarin hanya statistik saja dan waktu itu pengolahan data sederhana menggunakan SPSS, tapi kita benar-benar tidak mengetahui ini kenapa harus tempatin jadi variabel independen, ini harus jadi variabel yang dependennya, ini bagaimana apa yang disebut sebagai koefisien tetapnya gitu ya, alfa dan betanya, apa yang disebut sebagai error termnya atau galat di bahasa Indonesia di sini kan, itu kita given semua dan kita tidak tahu interaksi masing-masing itu. Yang akan terjadi adalah kemungkinan besar akan jadi misinterpret gitu. Jadi bisa juga dari pemilihan dependent variabelnya kebalik gitu. Jangan-jangan salah nih, hubungannya itu terbalik, kausalitasnya kebalik gitu. Bukan A mempengaruhi B, tapi B yang mempengaruhi A gitu. Atau mungkin kausalitinya itu dua-duanya gitu. Jadi A bisa mempengaruhi B dan sebaliknya B pun bisa mempengaruhi A gitu. Atau mungkin ada faktor lain yang kita sebut sebagai perantara. A itu mempengaruhi B tapi melalui C. Nah, itu yang kemudian saya tidak menyarankan kalian menggunakan itu
Karena pengalaman kemarin waktu saya menjadi juri mahasiswa berprestasi ya di tahun kemarin, ada yang mencoba menggunakan metode ekonometrika. Bukan kami bantai sih, tapi kami menanyakan dalam artian dalam tanda kutip ngetes. Sih sebenarnya anak ngerti nggak sih gitu. Karena kalau kita lihat ini kalau ini diteruskan konklusinya itu akan error, nggak sesuai, atau mungkin konklusinya itu jadi nggak make sense gitu karena nggak sesuai dengan fenomena. Model ekonometrika itu hanya sebagai tools, tapi kita harus konfirmasikan dengan kenyataan yang sebenarnya gitu. Kalau teori yang ada gitu, nggak bisa kemudian model kita yang sederhana itu men-challenge teori-teori yang sudah lama, sudah tua, misalnya teori pasar, bahwa kalau demand-nya naik, harga supply-nya tetap, yang lainnya ceteris paribus, harusnya harga meningkat gitu kan. Ternyata di kesimpulannya berbeda. Nggak bisa langsung, oh ternyata teori pasar itu salah, nggak bisa applicable. Nah itu nggak bisa seperti itu. Jangan-jangan model Anda yang salah gitu. Jangan-jangan model Anda yang salah, bukan teori yang sudah lama sekali itu yang salah gitu. Makanya ini lagi ada azan di tempat saya stop dulu aja ya. Nggak enak juga. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sorry, nggak enak saingan sama azan. Lanjutkan ya, saya share screen lagi. Mana tuh? Oh, ini. Oke, gitu ya. Jadi saya strongly recommended kalaupun kalian melakukan kuantitatif hanya sebatas pada descriptive analysis gitu ya. Ya kecuali kalau memang kalian sudah well prepare untuk belajar banyak ya terkait dengan ekonometrik gitu ya. Karena kalau setengah-setengah, khawatir saya nanti hasil atau kesimpulan yang kalian dapatkan itu sebenarnya salah gitu ya. Saya bisa bilang langsung salah gitu karena harusnya nggak seperti ini gitu. Ada mungkin ada koefisiennya harusnya ini bukan dependent variable, ini harusnya independennya itu, atau mungkin gara-gara dimasukin independent variable ini jadinya ini terpengaruh gitu. Harusnya bukan yang ini gitu, atau mungkin ada double counting jadinya. Misalnya memasukkan ada national income terus sama
ada misalnya faktor tax, sama ada GDP juga. Kenapa? Karena GDP kan salah satu komponennya adalah tax. Misalnya seperti itu harus kamu pahami semua untuk kita membuat model suatu ekonomi ketiga. Seperti itu ya. Dan penelitian-penelitian nasi pandai deskriptif ini sebenarnya bukannya suatu hanya dari domain dari mahasiswa gitu. Dalam artian bahwa ini hanya dikerjakan oleh mahasiswa, tapi enggak juga. Ada juga ini yang dikerjakan oleh peneliti. Gitu. Karena memang data yang tersedia mungkin dia baru data statistik yang ada di BPS. Dari situ dia menganalogikan ini sebenarnya semi kualitatif ya. Kenapa misalnya angka kemiskinan di Indonesia sulit turun gitu. Sebenarnya bisa aja tuh diomongin langsung. Oh karena faktor ini, faktor ini, faktor ini. Tapi untuk mendukung argumennya biasa di throw some data sehingga analisisnya berangkat dari data-data tersebut. Misalnya angka kemiskinan sulit turun kenapa? Karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Kan bisa aja dibilang langsung terbukti bahwa misalnya banyak yang tidak bersekolah. Tapi apa datanya? Nah, data statistik menyebutkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia adalah lulusan misalnya SD atau bahkan tidak lulus SD. Saya nggak tahu data statistiknya seperti apa ya. Saya cuma ngarang-ngarang aja tadi. Tapi maksudnya bisa seperti itu berangkatnya. Apalagi tingkat stunting bayi atau kekurangan atau malnutrisi kurang sehingga menghasilkan tingkat malnutrisi bayi di penduduk Indonesia bukan kurang, besar, tinggi sehingga mengakibatkan kualitas SDM-nya rendah dan sebagainya. Buktinya apa? Oh, diteru lagi data. Apalagi penyebaran kantong-kantong perekonomian yang tidak merata, masih Java sentris misalnya. Terbukti apa? Oh iya, 60% perekonomian Indonesia ada di Jawa, sementara yang lainnya enggak. Itu data semua. Dari situlah kemudian di come up dengan ide-ide sendiri. Tapi asalnya adalah dari data. Seperti itu. Makanya kemudian bukan berarti bahwa analisis deskriptif ini domainnya dari mahasiswa-mahasiswa gitu atau kayak kalian D3 atau S1, tapi banyak penelitian-penelitian luar itu yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif karena mereka memandang mereka lebih concern, mereka sebenarnya sudah punya pemikiran tapi harus ada evidence-nya, ada database-nya, evidence base-nya ya. Jadi tidak sekedar ngemeng-ngemeng lah. Kalau kalian sering ngomongnya, nggak cuma ngemeng-ngemeng doang gitu. Ada nih datanya seperti ini gitu. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya buka. Izin bertanya, Pak. Enggak. Nomor berapa, Mas? Saya masih berlanjut ini countingnya. Kira-kira, Pak, kalau di nomor absen 8. Oke. Nomor absen 8, Pak. Silakan. Kira-kira, Pak, dari perbedaan-perbedaan yang diuraikan tadi, antara analisis deskriptif dengan analisis inferensial itu lebih unggul yang mana ya, Pak? Apakah kalau dia deskriptif itu pasti lebih lemah dan kalau inferensial itu pasti lebih kuat gitu, Pak? Itu. Terima kasih, Pak. Di awal saya sudah menyampaikan sebenarnya deskriptif analisis ini merupakan penelitian yang awal. Jadi dia sudah temu data. Nah, inferensial ini lebih bagaimana kemudian dari data-data yang tersedia scatter di mana-mana itu dihubung-hubungkan, gitu ya, dihubung-hubungkan. Dicarilah hubungan yang menggunakan metode-metode tertentu, misalnya menggunakan ada teori-teori tertentu, menggunakan model-model tertentu, gitu. Misalnya model pasar tadi. Terus model misalnya pasar terbuka ada lagi.
kalau tadi yang statistikal itu masih lebih mengandalkan kepada pemikiran dari data-data, kan data-data itu kan sebenarnya hanya tersedia tapi netral juga. Bagaimana kita menerjemahkannya? Kalau yang sering kalian bilang itu, kalau kalian disodorkan ada gelas, isinya air, isinya setengah, bisa dibilang setengah isi, bisa dibilang setengah kosong, gitu kan? Bagaimana kita mentranslate? Tapi netral sebenarnya. Ada data, ya tadi saya bilang ada air segini, ada misalnya penduduk Indonesia mayoritas SD lulusan, tergantung apakah kita membandingkannya dengan Amerika atau kita membandingkannya dengan negara-negara di Afrika, Ethiopia misalnya. Kalau kita membandingkannya dengan Amerika, tentunya jauh kita. Gitu. Jadi rendah kita ke sana. Tapi kalau kemudian kita membandingkannya dengan Ethiopia, kita lebih tinggi. Gitu. Bagus kita, ternyata pendidikan kita sudah lebih bagus dari bangsa-bangsa di Afrika. Gitu. Hanya sekedar bisa seperti itu. Nah, kalau inferensial, kita kemudian bisa menghubung-hubungkannya dengan indikator lainnya. Misalnya bagaimana? Dengan apa? GDP. GDP per kapita misalnya. Apakah GDP setelah disesuaikan dengan GDP per kapita, baik nggak Indonesia? Jangan-jangan dibandingkan dengan Ethiopia maksud saya ya. Jangan-jangan kalau levelingnya sama, dalam artian kalau sama-sama 1000 GDP per kapita, antara Indonesia dengan Ethiopia, ternyata tingkatnya Ethiopia lebih tinggi. Gitu. Karena di sana dengan GDP yang serendah itu ternyata sudah levelnya mungkin kelas 4 SD. Sementara kita GDP kita misalnya 5.000, tingkat kita baru kelas 6 SD. Nah, kalau disama-sama di leveling up, disamakan misalnya yang Ethiopia dinaikkan jadi 5.000 atau diturunkan jadi $1.000 misalnya, besaran mana? Nah, itu bisa terjadi kalau di inferensial. Kalau kita nggak melakukan statistika inferensial, kita langsung bilang secara kasat mata, tingkat pendidikan di Indonesia lebih bagus daripada di Ethiopia. Namun, dibandingkan dengan Amerika, kita masih tertinggal. Begitu Mas Bram. Jadi, itu sebatas itu yang bisa kita lakukan. Nggak bisa kita menyimpulkan yang lain gitu. Tapi dengan inferensial kita bisa. Gitu. Kalau misalnya ternyata ini masih catching up nih si Ethiopia ini. Kalau saja GDP per kapitanya Ethiopia itu sudah menyamai Indonesia, ternyata dia bisa lebih tinggi. Oh, kenapa alasannya? Oh, mungkin sistem pendidikan di Ethiopia lebih efisien. Why not gitu kan bisa terjadi seperti itu. Gitu ya. Tergambar nggak kira-kira bedanya Mas Bram? Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Jadi bukan lebih bukan lebih baik kualitasnya atau tidak gitu, tapi tergantung data kita sejauh mana. Tapi tadi saya bilang kalau statistik deskriptif ini biasanya for starter gitu. Jadi it's a good start gitu. Cuma kalau ada data lain yang kita bisa elaborasi seperti saya contohkan tadi itu, kita bisa lebih come up dengan a more deep ini ya, deep conclusion ya, nggak cuma sekedar membandingkan data-data saja kayak tadi itu tingkat pendidikan di Amerika, tingkat pendidikan di aduh ini saya ada kerjaan, ntar saya jawab WA dulu ya. Silakan Mbak.
sorry ya, lagi ada pertanyaan. Sampai sekarang saya masih ini menyusun bahan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kemarin dari tanggal 30 Desember sampai tanggal 4 itu saya selalu ada rapat sampai jam 12 malam. Ada yang sampai kita udah ngantuk-ngantuk itu. Ini tadi barusan ada yang nanya juga sih. Udah saya lanjutkan dulu ya, sorry. Oke, jadi tergambar ya bedanya statistik sama inferensial. Gitu. It's a good start, tapi kalau misalnya memang tidak ada yang lain, oke, itu bisa dipakai. Dan kebanyakan kalau kalian perhatikan artikel-artikel di koran itu banyak yang menggunakan descriptive analysis kan. Dengan data ini langsung dia menganalisis sederhana. Analisis sederhana. Oh, ini yang meningkat, diprediksi tahun depan pun akan meningkat dan sebagainya. Itulah kurang lebih descriptive analysis itu seperti itu. Ya, ada lagi mungkin yang bertanya? Ada? Saya lanjut dulu ya. Mana tadi? Oke. Ini ya. Ini nanti kalian baca sendiri ya. Dinamika ketimbangan dan penghidupan di perdesaan di Indonesia. Dan ini datanya dari 2006 sampai 2006 sampai 2016. Itu kalau ngelihat dari sini ya nggak ada metode statistik apapun gitu. Hanya baca data-data saja. Ini dia tentunya. Jadi mengapa penting melihat ketimpangan di perdesaan? Terus misalnya, nah ini yang saya bilang tadi, dia membandingkan misalnya sumber daya manusia perdesaan, ada tantangan demografisnya seperti apa, pendidikannya, terus kualitas kesehatan. Ternyata dia menyoroti 3 indikator di sini. Dari demografi, kalau melihat dari dependency ratio berarti kalau bayangan saya dia kan melihat dari usia kerja, usia produktif sama non produktif itu, urbanisasi dan rasio beban kerja. Dan ini urbanisasi berarti dihubungkan dengan banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota sehingga meninggalkan kemudian di desa itu orang-orang tua saja atau anak-anak, karena setelah lulus sekolah SMA misalnya kuliahnya di tempat lain, habis itu nggak balik lagi. Nah itu kemudian menyebabkan rasio beban ketergantungannya atau dependensi ratio di daerah itu tinggi. Yang ada tuh yang orang tua saja semua yang menggarap sawah gitu. Sementara anak-anaknya kan sekolah, habis SMA dia kuliah di tempat lain, tapi nggak balik lagi kerja di tempat lain, nggak balik lagi tuh yang orang-orang produktifnya seperti itu. Terus ada juga tingkat pendidikan pedesaan, gitu ya. Ini mungkin akses ke pendidikan, saya rasa dia akan melihat perkembangan atau peningkatan akses pendidikan misalnya dari jumlah SD-nya berapa, dari tahun ke tahun dari 2006 sampai 2016, SMP berapa, kalau ada SMA atau kejuruan berapa dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan kualitas kesehatan. Ini mungkin saya membayangkan dia akan menampilkan data terkait dengan mungkin posyandu, puskesmas, atau mungkin ada puskesmas kelurahan, desa, lurah dan sebagainya, atau pokoknya akses kesehatan lah. Mungkin juga di situ ada jumlah klinik-klinik kecil, jumlah dokter yang tersedia di sekitar desa tersebut dan sebagainya. Kalau lihat dari sini memang itulah ini lebih bagaimana dengan data-data yang tersedia kemudian dianalisis, dihubung-hubungkan. Ya tentunya ini butuh expertise tertentu ya. Kalian harus berarti tahu teori terkait dengan urbanisasi tadi yang saya bilang itu hubung-hubungkan. Kenapa urbanisasi sangat berpengaruh terhadap rasio ketergantungan? Oh seperti itu. Orang tuanya menyekolahkan anaknya sampai SMA, terus dia kuliah di tempat lain, habis itu nggak balik.
ke kampungnya. Sementara orang tuanya di situ tetap kan gitu. Jadi rasio antara orang yang tua, usia tidak produktif semakin meningkat gitu. Yang muda-mudanya pada pindah semua dari desa. Ramainya pas lebaran maksudnya tapi. Itu ya. Nah, menjawab pertanyaan dari 5 untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melihat dari 5 sisi bagaimana ketimbangan terhadap desa. Kondisinya, kondisi SDM, kondisi SDA, kondisi infrastruktur, dan kondisi modal sosial masyarakat desa. Seperti itu ya. Indikatornya apa aja nih? Ini ternyata indikator sudah ada ya. Indikatornya sumber daya manusia misalnya. Ada rasio ketergantungan, PKPM-nya PKPM apa nih? Singkatan saya nggak terlalu aware ya. Ada masalah gizi, cakupan imunisasi, dan sebagainya. Jadi, meskipun dia deskriptif analisis, tapi hal-hal ini yang menjadi kunci yang dijelaskan dalam laporan tadi, kajian tadi. Jadi bagaimana dia pendidikan tertingginya atau rata-rata pendidikan penduduk desa itu berapa sih? Apakah lulusan SD, lulusan SMPK, lulusan SMA, dan sebagainya. Atau mungkin bukan rata-rata, tapi dia statistik bentuknya. Berapa yang tidak lulus SD atau tidak pernah sekolah, berapa yang lulusan SD, berapa yang lulusan SMP, SMA, kuliah, dan sebagainya. Terus masalah gizi, apakah ada keluhan kesehatan dan sebagainya. Jadi indikatornya pun jelas gitu ya. Terus misalnya yang fisik, infrastruktur fisik nih yang saya soroti. Ada bagaimana kualitas jalannya, apakah jalannya sudah beraspal, atau masih jalan tanah sehingga transportasi di situ susah. Terus apakah berbatu-batu, ataukah mungkin bahkan tidak ada akses ke sana gitu. Ada tuh saya baru belum lama lihat ada suatu desa yang untuk bisa, saya lupa desanya tuh, untuk bisa sampai ke sana harus naik berapa ribu atau berapa ratus atau ribu tangga, terus turun lagi. Gitu. Terus di sana disediakan ada kayak apa? Kayak apa namanya? Gondola ya, tapi khusus buat barang. Kalau orang nggak boleh lewat situ. Nggak boleh lewat situ. Orang harus tetap lewat tangga tadi. Saya lupa nama desanya tuh. Cukup menarik itu ternyata. Dan itu nggak banyak penduduknya itu. Nggak banyak. Dan orangnya itu aja gitu. Maksudnya memang beberapa keluarga yang sudah selama ini menetap di sana. Saya lupa itu desa apa ya. Di Jawa juga kayak itu. Oke. Nah, metode kuantitatif. Metode penelitiannya ini yang digunakan adalah metode kuantitatif. Kalau nggak salah di beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan itu. Kalau yang seperti ini bentuknya apa? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Terbukti berarti kan? Walaupun dia deskriptif analisis, tapi dia tetap sifatnya adalah kuantitatif. Tapi memang tahap awal karena tidak melakukan inferensial, cukup dari data-data status yang ada, dia menjelaskan based on that data gitu. Jadi tapi tetap dia kuantitatif, bukan kualitatif. Kalau kualitatif itu lebih bagaimana pendapat para ahli tentang ini tanpa dia throw data. Jadi bukan evidence based, benar-benar dia keilmuannya itu yang diakui. Keilmuannya yang diakui itu. Dia ngomong apa? Orang bergerak. Tidak perlu data-data tertentu. Seperti itu ya. Nah, ini misalnya dicontohkan. Kalian jangan lihat dulu yang angka yang ini yang sekarang saya, ini bisa saya ini ya. Bisa saya coret-coret kalau nggak salah.
Ya. Kalian jangan lihat yang ini dulu. Ini biasa tambahan. Biasa mungkin yang data yang tersedia adalah 2016, 2016 dan sebagainya. Data 2 poin misalnya kalau di sini. Oh, ini ternyata bukan 2016, 2006, 2007, 2008 dan sebagainya. Bukan time series ternyata, hanya 2 titik, 2006 dan 2016. Data yang merah, data yang saya kotakin ini tadi saya data pembantu. Dalam artian kalau menjelaskan, kalau kita ngelihat ini saja, kita nggak secara jelas bisa menjelaskan lebih lanjut dalam bentuk teks. Tapi kalau kita sudah lihat seperti ini, kira-kira kalau yang saya kotakan ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Angka apa sih ini? Kalau ngelihat dari sini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang saya kotakin. Sepertinya ini ke growth ya, pertumbuhan. Misalnya di 2006 di sini untuk di Jawa itu dari sektor pertaniannya itu awalnya 50,6. Ini sumbernya apa nih? Komposisi. Oh, persen kali ya, percentage ya. 50 komposisi tenaga kerja menurut desa. Kayaknya percentage ini. Kemudian 2016 jadi 47,52. Makanya kemudian di yang kotak yang saya buletin ini minus ya, minus 6,5. Jadi terjadi penurunan kalau di sini. Sementara yang industri dari 14,5 menjadi 20,96. Nah, kalau ngelihat seperti ini, siapa yang bisa menjelaskan? Secara singkat saja. Enggak. Mohon izin, Pak. Silakan. Siapa ini? Absen 08, Pak. Oke, silakan. Mungkin ini, Pak. Kalau kita lihat growth-nya tenaga kerja di sektor pertanian itu mengalami penurunan, growth-nya negatif. Nah, tetapi kalau kita lihat di sektor industri itu justru mengalami kenaikan. Mungkin di Jawa ini terjadi pergeseran, Pak, antara pertumbuhan tenaga kerjanya itu bergeser dari pertanian mengarah ke industri. Artinya mungkin saja bisa saja kita simpulkan bahwasanya pembangunan atau perkembangan yang ada di Indonesia itu kemungkinan itu memang Jawa sentris, sehingga banyak orang-orang yang bisa dikatakan lebih berpendidikan sehingga mereka itu lebih banyak masuk ke sektor-sektor industri ini dibandingkan mereka memilih untuk masuk ke sektor pertanian. Begitu, Pak, mungkin. Oke. Nah, yang menariknya ini nih, Mas. Siapa yang mau menjawab nih? Ini berbeda sendiri loh. Silakan yang mau menjawab. Selain Bram. Tolong jelaskan ya angka yang saya buletin di bawah ini. Kenapa kira-kira? Yang ini kan konsisten nih. Yang sebelah kiri yang pertanian ini turun kan apa? Growth-nya negatif kan? Nah, di sini semuanya positif growth-nya kecuali satu wilayah. NTB, Papua Barat, Papua. Growth-nya negatif. Kira-kira apa penjelasannya? Kalau ngelihat dari sini saja. Nah, descriptive analysis begini nanti sistemnya gitu. Apa ya kira-kira ya? Gitu. Awalnya ya kamu akan kemudian mencari pemikiran sendiri sebelum nyari-nyari. Benar nggak sih pemikiran saya seperti itu? Baru cari-cari data.
Enggak? Silakan. Mungkin boleh saya ralat, Pak, pendapat saya yang awal tadi, Pak. Nah, silakan. Ini kan ternyata, Pak, setelah kita perhatikan lagi, ternyata kenaikan jumlah tenaga kerja menurut persentase yang untuk sektor industri itu ternyata terjadi hampir di semua pulau, kecuali di wilayah NTB, Papua Barat, dan Papua. Mungkin ini, Pak, ternyata pembangunan itu atau pergeseran ke sektor industri itu kan bisa jadi kita kaitkan dengan adanya pembangunan gitu, Pak. Nah, mungkin pembangunan yang ada di beberapa pulau, utamanya di Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu termasuk Sulawesi juga, itu sudah cukup, bisa dikatakan cukup pesat. Bahkan di Sulawesi itu pergeseran ke industrinya malah cukup besar juga, 79% pertumbuhan sektor industrinya. Nah, mungkin hanya di wilayah NTT, NTB, dan wilayah Papua itu saja, Pak. Mungkin yang masih belum tersentuh sehingga. Halo? Putus kayaknya. Silakan dibantu yang lain. Kalau nggak ada yang mau menjawab, saya tunjuk nanti nih. Ini yang kelihatan di screen saya nomor 27. Siti Mutia. Izin menjawab, Pak. Oh, udah ada duluan, silakan. Nomor berapa? 15, Pak. 15 ya. Oke, silakan. Sebenarnya hampir sama kayak jawaban Bram tadi, Pak. Cuman kayak mungkin yang di daerah istilahnya kan pembangunan ini bersifat sektoral. Terus kayak di NTT, NTB, Papua Barat, Papua, di situ mungkin memang pembangunannya itu kurang berjalan cepat. Nah, karena pembangunan ini kurang berjalan cepat kan otomatis dia kayak industrinya itu juga lambat. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan di sana itu juga pastinya kayak gimana ya? Pastinya sedikit gitu loh, Pak. Makanya dia turun gitu. Kalau berubah sedikit, artinya atau mungkin 0, harusnya 0, Mbak. Tapi ini minus, berarti berkurang. Tandanya apa tuh berarti? Kalau nggak ada perubahan, misalnya relatively statis, ya berarti nggak ada berubah dia. Artinya dari 2006 ke 2016, ya segitu-segitu aja. Tapi ini buktinya turun nih dia. Gitu. Komposisinya turun dia. Kira-kira apa ya penyebabnya itu? Izin menjawab, Pak. Silakan, nomor berapa? Mungkin tenaga kerjanya pindah ke pulau lain, Pak. Siapa tadi itu? Bram, Pak. Ya, Bram ya. Oke. Ada lagi, Om? Ada lagi yang mau menjawab? Mencoba. Mungkin karena perubahan sektor industri, Pak. Orang-orang di NTB, NTT, dan Papua Barat dan Papua itu mungkin pada pindah ke sektor lain seperti misalnya jasa. Karena kita lihat jasa di situ naiknya sangat signifikan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Nomor berapa, Mas? Nomor 2, Pak. 2. Bisa yang terjadi seperti itu, atau tadi ya Mas Bram bilang, pada pindah. Tadi saya bilang, orang tuanya tetap kerja di sana, tapi dia menyekolahkan anaknya sampai SD, SMP, SMA mungkin. Tapi pas kuliah dia mungkin mau ke Jawa misalnya, ke UI misalnya, atau dia mungkin yang dekat sama NTB di Sulawesi, di Surabaya misalnya. Tapi setelah lulus, ternyata dia nggak balik lagi. Ngelamar kerja di Jakarta misalnya atau di Surabaya. Akibatnya apa? Itu kejadian. Pertaniannya memang juga tergerus. Bisa juga karena ada pergeseran. Tapi kalau saya rasa agak susah nih. Agak apa ya? Penjelasannya mungkin kurang pas kalau dia bergeser ke sektor jasa. Kenapa? Karena kalau kita indikasikan
jasa itu baru bisa berkembang setelah manufaktur berkembang. Jadi the next revolution after industry is service. Buktinya apa? Kayak di Singapura. Singapura itu dia sudah, dan di negara-negara maju memang GDP mereka ditopang banyak dari service atau jasa. Berbeda dengan di negara berkembang. Jadi kalau kita perhatikan, kalau ini NTT, NTB, Papua, dan Papua sepertinya bukan gara-gara industri sudah sangat bagus, sehingga kemudian yang lebih berkembang adalah jasa, tapi lebih karena tadi penjelasannya. Kalau kenapa ini naik, kalau menurut saya karena risiko dari penghitungan saja. Dengan ini turun, ini menambah sedikit, otomatis langsung meningkat. Seperti itu ya. Yang lainnya turun, daerah turun, ini bertambah. Tidak terlalu signifikan sebenarnya, tapi jadinya meningkatnya jauh. Kontribusi kalau ini kan, komposisi ya. Seperti itu mungkin penjelasannya, dan inilah yang kita lakukan ketika kita melakukan analisis deskriptif. Dari angka-angka ini kita hubungkan, tapi tentu kita ada bahan bacaannya gitu. Gak cuma sekedar menduga-duga, kecuali kalau memang kamu sudah, kepakaran kalian itu sudah diakui gitu. Jadi sudah menjadi pengamat ekonomi. Itu nggak perlu bahan bacaan, orang udah tahu. Tapi kalau bagi kalian, kalau melihat angka seperti ini, oh Pak itu jangan-jangan ini memang dikonversi itu Pak, semuanya Pak. Dari pertanian itu semuanya dikonversi menjadi lahan pertanian, konversi menjadi industri. Nah, kalau kamu berargumen seperti itu, kamu akan diminta data, benar nggak? Apakah luas lahan pertanian shrinking, menyusut, dan luas kawasan industri bertambah? Nah, kalau seperti itu berarti mendukung argumen kamu. Dan itu cuma data statistik doang. Nggak ada kamu kemudian ada inferensial, ada model-model ekonometrika, nggak seperti itu. Cukup dengan kamu argumen, oh seperti itu Pak, kita emang era lagi-lagi pengembangan industri, sehingga banyak lahan-lahan sawah tadi itu dikonversi menjadi pabrik-pabrik baru gitu. Buktinya Pak, oh ya ini Pak, data statistik kita menunjukkan seperti itu. Lahan pertanian di Jawa, di Sumatera itu makin lama berkurang dari 2006 ke 2016. Oh berarti mendukung, supporting dari argumen kamu seperti itu ya. Gitu ya. Oke, menarik kan sebenarnya ya, dengan kita melihat data seperti ini saja. Kurang lebih seperti itu lah ya. Nah ini penjelasan dari penjelasan sebenarnya dari kajian itu. Nanti kalian baca sendiri ya. Tadi kan kita cuma menduga-duga, kita tanpa melihat bahan bacaan. Bahkan saya nggak baca sebelumnya ini, biar saya nggak mau terpengaruh dulu gitu. Saya dengan melihat ini kira-kira apa jawaban saya, pemikiran saya dan pemikiran kalian gitu. Di sini sudah lebih mendalam karena pastinya dari analisis yang mereka lakukan sudah melihat data-datanya gitu. Nanti kalian baca sendiri ya. Ini bahkan diinikan ya. Dan kalian bisa membuat ini seperti ini. Ada data-datanya ya, ada apa? Breakdown lagi misalnya rata-rata usia petani gitu. Namanya salah satu bisa dijelaskan oleh penuaan sektor tenaga kerja, penuaan tenaga kerja pada sektor pertanian gitu. Jadi ternyata yaitu yang golongan-golongan mudanya udah nggak mau lagi jadi petani, mereka maunya jadi pegawai gitu. Sementara yang tinggal yang tua-tua ini gitu, lama-lama ya itulah tidak ada yang menggarap sawahnya, akhirnya dijual misalnya, jadi lahan industri dan sebagainya. Itu yang bisa dijelaskan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kita sudah selesai, tapi masih ada satu bahasan lagi. Satu PPT lagi maksud saya, tadi kan saya share 2 ya. Yang tadi terkait dengan analisis deskriptif. Sebelum beranjak ke bahasan yang berikutnya, ada yang mau bertanya? Monggo. Sepertinya banyakkan dari kalian tuh yang menggunakan analisis deskriptif ya. Ada sih memang yang pakai studi kepustakaan. Ada
dari apa putusan-putusan pengadilan misalnya dibahas kenapa ini berbeda, ini kenapa yang satu memenangkan wajib pajak, yang satu memenangkan DJP gitu. Kemudian kalian analisis, kalian coba cari asbabun nuzulnya mungkin kenapa ini bisa kejadian seperti ini. Terus dalam hal apa ini kemungkinan besar di masa mendatang kalau ada case yang sama DJP yang bakal dimenangkan atau mungkin sebaliknya wajib pajak yang dimenangkan. Dari situ kan bisa dijadikan suatu bentuk KTTA. Oke, ada yang mau bertanya? Monggo. Pak, izin bertanya. Silakan, Shirley. Iya, Pak. Terkait sumber datanya itu tadi, Pak. Ya. Yang saya baca di PPT, itu kan tadi sumber datanya ada yang dari Susenas, ada yang dari POTS, kan, Pak. Nah, berarti dalam satu hasil penelitian itu, kita bisa menggunakan data dari sumber yang berbeda-beda ya, Pak. Lalu, apabila ternyata dari sumber-sumber data yang berbeda ini menghasilkan data yang kurang sinkron satu sama lain, apakah itu akan mempengaruhi hasil penelitian kita? Atau lebih baik kita menggunakan satu sumber data saja, misalkan Susenas saja dalam satu hasil penelitian kita, gitu Pak. Oke. Idealnya kita menggunakan satu sumber data. Kenapa? Karena ukuran-ukurannya sama. Berapa ukuran misalnya buat yang disebut sebagai pengangguran, kemiskinan misalnya. Berapa yang apa kategori sehingga seseorang bisa dimasukkan sebagai kategori pengangguran atau ini dia pengangguran terselubung atau dia bekerja paruh waktu dan sebagainya. Berapa jam sih dia disebut sebagai paruh waktu gitu? Apakah kalau misalnya bekerjanya dalam satu hari itu cuma 3 jam dianggapnya paruh waktu? Apakah yang artinya yang full itu harus full 8 jam atau mungkin bahkan 10 jam? Nah, itu kemungkinan kalau sumber datanya berbeda, bisa terjadi ukuran-ukurannya berbeda. Indikator-indikator yang dilakukan oleh berbeda. Indikator-indikator yang digunakan, kok saya belibet. Indikator-indikator yang digunakan itu berbeda pula. Sehingga menghasilkan mungkin statistiknya agak berbeda. Namun demikian, banyak penelitian-penelitian yang seringkali menggabungkan dari berbagai sumber. Ada dari World Bank kadang-kadang, ada dia menggunakan data dari OECD, data dari IMF. Kenapa? Karena terkadang kita nggak bisa komplit semuanya gitu, dataset. Misalnya saya lagi mau mencari benchmark, tax benchmark, benchmarking terkait dengan tax ratio antar negara. Saya bisa menggunakan data dari World Bank, bisa saya menggunakan data OECD, bisa menggunakan data dari tempat lain. Atau saya combine. Kenapa? Karena OECD itu kan hanya negara-negara maju. Negara berkembangnya nggak ada. Negara third countries-nya kayak di Afrika nggak ada. Bagaimana saya memperoleh? Ya udahlah. Tapi ya kita harus pelajari dulu bagaimana cara mereka menghitung. Misalnya tax ratio. Tax ratio itu ada yang bilang, kenapa tax ratio kita itu dianggap rendah dengan negara-negara sekitar? Karena ternyata kalau ukurannya, kalau di negara lain ternyata dia menggunakan termasuk pajak daerah. Jadi kita nggak masukin pajak daerah dan sebagainya. Dan ternyata di OECD itu diakui bahwa pajak daerah termasuk dalam tax ratio. Nah, itu kita acknowledge gitu. Oh, mungkin sumber perbedaan dari situ, nggak masalah. Kita kemudian menjahit data-data yang ada menjadi suatu kesimpulan sepanjang kita acknowledge bahwa ini kemungkinan ada perbedaan seperti ini. Perbedaan indikator yang digunakan dan sebagainya. Tapi sepanjang memang arahnya sama, dalam artian bahwa di yang sini tahun 2019 negara berkembang misalnya
angkanya misalnya, growth-nya rendah, turun. Sementara negara maju meningkat. Tapi yang lain ternyata kebalikan. Nah, itu mungkin kita nggak bisa menggabungkan itu karena berbeda. Tapi kalau sama-sama arahnya adalah sama, arahnya sama-sama yang negara berkembang turun, negara maju naik, yang ini juga negara berkembang turun, negara maju naik, cuma magnitude-nya berbeda. Yang ini mungkin kenaikannya growth-nya 3%, yang ini 5%. Ya, kita mungkin bisa menjustifikasi itu dari perbedaan pengukuran. Yang penting arahnya adalah sama. Direction dari perubahannya itu sama. Seperti itu, bisa kita justifikasi. Yang paling ideal kita menggunakan satu sumber saja, tapi terkadang kita tidak memiliki privilege kemewahan untuk mempunyai dataset yang sangat lengkap sehingga kita bisa menggunakan satu sumber saja. Di penelitian-penelitian akan sangat umum menggunakan beberapa dataset. Bahkan yang pernah saya sampaikan juga itu bahwa misalnya terkait dengan data income, data pendapatan. Data pendapatan itu kita itu akan kekurangan data yang upper tail-nya. Kenapa? Karena kalau dari survei-survei itu biasanya mereka akan melakukan trimming. Kalau kalian pernah ikut survei ya, berapa pendapatan Anda gitu. Oh, range-nya adalah 0 sampai 2 juta. Di atas 2 juta sampai 5 juta. Nah, itu kan kelihatan range-nya. Oh, ternyata orang-orang yang pendapatannya sampai dengan 2 juta, misalnya ada 100 orang gitu. Yang pendapatan di atas 2 juta sampai 5 juta, ada 300 orang. Tapi ternyata itu list-nya tuh nggak panjang-panjang banget gitu. Sisanya di atas 30 juta. Nah, di atas 30 juta itu sebenarnya seberapa sih yang paling kaya? Apakah 31 juta? Apakah 100 juta? Apakah 500 juta? Kita nggak tahu dan kita kehilangan data di situ. Kalau kita membutuhkan data Crazy Rich Indonesia misalnya, kita nggak bisa memanfaatkan data itu karena ya terbatas gitu. Pokoknya dia yang di upper tail itu, apakah kita anggap semuanya Crazy Rich? Kan enggak, karena rentangnya ya infinity, mulai dari 30 juta sampai infinity kan gitu. Kita harus cari data lain, misalnya data dari Forbes, data orang-orang yang kaya, yang publish. Nah, mungkin bisa kita jahit di situ bahwa oh ternyata dari 100 orang terkaya di dunia, 10 orang ternyata berasal dari Indonesia. Bisa kita jahit di situ. Tentunya ada penyesuaian-penyesuaian tertentu, ada justifikasi yang harus kita lakukan. Seperti itu mungkin Mbak Sherly ya. Jadi idealnya harus, bukan harus ya, idealnya kita menggunakan satu dataset, satu sumber, BPS misalnya. Tapi terkadang kita nggak punya privilege untuk bisa seperti itu. Itu ya Mbak Sherly ya. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti mungkin kalau ada yang masih mau bertanya lagi, nggak masalah yang sudah lewat ya. Karena kita udah mau habis nih. Analisis konten. Sudah tampil ya, analisis isi atau konten. Jenis dokumen yang kita gunakan dalam kita melakukan analisis semacam ini, kita bisa menggunakan buku harian, surat, jurnal, autobiografi, atau laporan pemerintah tadi yang saya bilang itu, laporan tax expenditure report itu bisa dijadikan suatu kajian sendiri. Bahwa ternyata pemerintah dalam tahun 2018 gesturnya adalah dia pro kepada UMKM. 2019 dia mulai bergeser. Saya nggak tahu, saya nebak-nebak aja ya, walaupun saya buat, tapi cuma saya nggak hafal detailnya pergerakan seperti apa. Tapi itu bisa dijadikan suatu KTTA. Seperti itu ya. Terus
Ada lagi organisasional dokumen internal tentunya. Kalau ini semua publik ya. Ada public dokumen tadi, ada tax expenditure report. Kemarin saya sudah kasih linknya kalau kalian mau download. Itu ada lengkap 3 dokumentasi dari 2018, 2019, dan 2020. Itu bisa kalian download kapanpun saja, bisa kalian baca-baca. Gitu. Terus ada lagi, mungkin kalau private sektornya ada laporan tahunan dari perusahaan yang publish ya, karena terutama untuk perusahaan-perusahaan yang terbuka, TBK, karena dia harus transparansi kepada stakeholder-nya, mereka harus mempublikasikan laporan keuangan misalnya. Itu bisa, bukan laporan keuangan, ya, laporan tahunan kegiatannya. DJP juga punya, ada laporan tahunan dari DJP, bisa kalian download secara bebas dari websitenya. Dan saya sering memanfaatkan data-data yang ada di laporan DJP, laporan tahunan tersebut, untuk jadi bahan kajian saya. Daripada saya minta data ke teman-teman DJP gitu, harus pakai surat. Misalnya data berapa sih wajib pajak yang terdaftar tahun 2016, berapa kenaikan di 2017. Udah ada tersedia data kok di laporan tahunan DJP, di websitenya DJP. Jadi nggak perlu minta data. Cukup nanti kalau kalian masukkan ke dalam kajian kalian, KTP kalian, sampaikan saja. Sumber laporan tahunan DJP tahun 2016-2017. Nggak perlu kalian minta menggunakan e-riset ya. Nggak perlu, karena itu sudah sifatnya publik. Sifatnya publish itu. Cukup kalian sertakan saja sumbernya dari mana. Dan itu sering saya lakukan. Ketika saya melakukan kajian-kajian, saya lihat di laporan DJP udah ada, ya nggak perlu saya minta data. Kalaupun berbeda, saya akan bilang, loh ini kan data dari laporan yang publik, justru harusnya kita lebih percaya ini ketimbang data internal gitu, data yang ada sekarang gitu. Kalau dibilang, oh tapi itu salah ya yang saya lihat kan data yang sudah dipublikasikan malah seperti itu ya. Yang berikutnya data organisasional dokumen atau internal. Di situ mungkin ada notula-notula rapat, ada catatan-catatan personalia, mungkin ada kita menyebut summary of meeting atau minutes of meeting dan sebagainya. Itu juga bisa kita masukkan atau kita lakukan analisis untuk menjadi suatu KTPA. Tapi memang ada beberapa kendala mungkin. Terus ada juga dari output-output yang artikel-artikel dari surat kabar, dari iklan dan sebagainya. Atau yang terakhir yang perkembangan dengan perkembangan TI tentunya dengan dari ada blog, ada situs, ada mungkin Twitter ya. Mungkin yang sekarang lagi trending apa tuh? Yang Deddy Corbuzier namanya podcast dulu kan belum ada, nggak pernah ada yang sama seperti kayak Mata Najwa tapi independen kan sebenarnya. Kayak Deddy Corbuzier itu kan sebenarnya talk show yang dulunya di arrange oleh TV yang secara kualifikasi dia merupakan media tapi sekarang diambil alih. Banyak kan podcast yang sekarang lagi marak itu. Yang saya sering lihat Deddy Corbuzier, siapa lagi? Refli Harun, seperti itulah. Jadi kalau mau dianalisis itu pun bisa. Tentunya ada plus minusnya ya. Tadi ini hanya penjelasan saja, sebenarnya sudah saya jelaskan. Kalau yang tidak dipublikasikan ini berarti kita harus masuk ke dalam, kayak misalnya DJP tadi e-riset gitu ya. Dia tidak publish di website, tidak ada secara khusus tidak ada di laporan DJP. Jadi buat kalian mungkin yang membahas masalah perpajakan, mungkin ada baiknya kalian cek dulu tuh di laporan DJP sudah ada belum. Kalau memang sudah ada, kalian nggak perlu bikin e-riset sebenarnya, karena cukup menggunakan data laporan pajak sudah ada. Atau kalian perlu data anggaran misalnya, anggaran APBN gitu maksud saya, kayak anggaran PEN.
kalian nggak perlu tuh minta data ke Direktur Jenderal Anggaran atau ke BKF. Tapi dengan menggunakan data publik yang sudah tersedia di website, tinggal cantumkan saja sumbernya, kalian tidak perlu mengurus surat izin, permintaan izin gitu ya. Tapi kalau misalnya khusus, misalnya Pak saya butuhnya data APBN sektoral yang saya mau membahas masalah pendidikan misalnya. Nah itu nggak bisa memang, karena kalau sektoral seperti itu, yang detail seperti itu mungkin tidak dipublikasikan secara khusus gitu. Tapi kalau memang itu merupakan data yang bisa dipublikasikan, dalam artian data yang bisa diminta gitu maksud saya, yang bisa terbuka, itu biasanya bisa kita minta. Apalagi kalau untuk kepentingan studi ya, kepentingan pendidikan biasanya nggak masalah, tapi harus diminta khusus. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta, kalian yang misalnya kalian yang membahas misalnya pemenuhan kewajiban perpajakan PTX, saya sudah bisa pastikan bahwa kalian tidak akan bisa memperoleh data itu dari DJP. Karena data perpajakan merupakan rahasia jabatan bagi Fiskus, termasuk saya. Kalau misalnya kalian minta, Pak, kan Bapak kemarin membahas tax allowance itu Pak, ada evaluasi. Boleh nggak saya minta datanya? Pasti saya bilang tidak boleh. Karena saya kalau dalam kapasitas ini termasuk dalam pengertian Fiskus, rahasia jabatan yang harus saya pegang. Tapi bagaimana kalau kemudian, kan kakak kelas banyak itu Pak yang membahas itu. Mereka saya pastikan tidak memperoleh data perpajakan itu dari DJP, dari KPP, tapi dari wajib pajak. Kalau wajib pajak memberikan, bukan lagi itu terkait rahasia jabatan, kan mereka dengan dengan kerelaannya mau memberikan data itu, data SPT-nya dilihat, bagaimana pemenuhan kewajiban pemotongan pemungutannya selama tahun 2019. Ini Pak SSP-nya, ini Mbak SSP-nya ini, Mas, bukti setor saya, bukti pelaporan saya ke KPP gitu. Nah itu adanya di sini sebenarnya, adanya di dokumen organisasi dan tidak publik. Ini bisa kalian dapatkan sepanjang kalian memang sudah punya akses ke sana, gitu ya. Mungkin kalian punya kenalan di sana, atau mungkin bahkan orang tua kalian yang kerja di sana, ya nggak masalah. Dan pengalaman-pengalaman terdahulu kakak kelas kalian bisa ada yang punya akses ke sana kok, memperoleh akses bahkan SSP mereka. Saya sempat mengingatkan kalau terkait dengan SSP pembayaran pajak, tolong kalian masukin ya nomor NPWP-nya, karena khawatir saya ini nanti disalahgunakan ke orang lain. Kadang-kadang mereka ini buat lampiran Pak, lampiran KTTA gitu. Saya tidak menyarankan kayak gitu ya. Kalau saya yang jadi bimbingan ya, kalau memang mau dan itu memang dari wajib pajaknya dari perusahaan oke, tolong kalian hitamkan yang NPWP. Kalau nama wajib pajak nggak masalah gitu. Karena kan nama pastinya kalian cari di internet juga ada. Tapi coba kalian cari berapa sih nomor NPWP PT Telkom Indonesia. Sepertinya nggak akan ada di dokumen resmi gitu ya. Tapi kalau nama alamat kantor cabang Telkom, kantor cabang Jasa Marga itu ada di website gitu ya. Makanya kalau memang itu mau dijadikan lampiran, biasa saya menyuruh ditutup pakai itu ya, diedit, diredak dengan menutup hitam gitu ya. Jadi ditutup, disembunyikan identitas perpajakannya gitu. Jadi tidak khawatir disalahgunakan nantinya gitu ya. Model analisis dengan konten atau isi, apa sih kelebihannya? Pastinya dia murah, cepat. Karena dengan ada dokumen-dokumen kayak tadi kemarin saya sudah share
tax expenditure report misalnya kalau kalian mau analisis ya kalian lakukan sekarang pun bisa, sudah tersedia datanya, kalian cek. Tinggal kalian selesai itu jadi. Gitu. Terus apakah kalian perlu cari data? Data apa? Sudah ada semua. Kalau kalian sudah baca berapa sih belanja perpajakan kita tahun 2016? Ada di situ, tinggal kalian copy saja. Copy atau kalian mau ketik lagi boleh atau kalian langsung copy paste snapshot, kalian masukkan ke situ sumber laporan belanja perpajakan tahun 2019. Badan Kebijakan Fiskal 2020 misalnya. Sudah selesai. Kalian nggak perlu cari data apapun. Tinggal kalian elaborasi lebih lanjut. Nggak cuma sekedar pindah-pindahin doang ya. Gitu. Itu namanya kalian merangkum. Saya bilang itu namanya daftar belanjaan. Tapi kalian bisa mengelaborasi. Dan itu sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. Gitu. Nggak masalah. Tapi kan sudut pandangnya berbeda. Seperti itu ya. Terus apalagi sih kelemahannya, kelebihannya? Menjadikan detail. Jadi karena memang kita mengerjakan sesuatu yang sudah ada, gitu ya. Bisa juga ini menjadi verifikasi. Misalnya, ini menurut tax expenditure report tahun 2019, katanya pemerintah sudah menyediakan insentif bagi dunia usaha sebesar berapa triliun misalnya. Harapannya adalah dunia usaha atau industri bergerak. Tapi kalau dilihat dari statistik industri, kenapa kok kecenderungannya kayak ada, misalnya ini saya mengarang-arang ya, kenapa kok data yang saya temukan sepertinya Indonesia itu mengarah ke deindustrialisasi. Artinya bukannya banyak perusahaan atau industri yang tumbuh, kok malah makin lama makin berkurang nih. Ada apa gitu. Nah, dan di situ bisa nih jangan-jangan seperti ini, jangan seperti ini penjelasannya. Itu bisa dari kalian membaca-baca seperti itu, kalian cari referensi yang lainnya, sumber lainnya bisa kalian hubung-hubungkan seperti itu. Tentunya kalian harus bisa memahami konteksnya gitu. Bisa apa sih tax expenditure report itu? Ini kenapa statistiknya berbicara seperti ini? Baru kalau kira-kira ini bisa saling menjelaskan, masuk. Ya. Yang keempat itu bisa memberikan fenomena yang dapat terlihat dan dilacak. Itu kelebihannya teknik analisis dengan menggunakan dokumentasi atau analisis atas isi atau konten ya. Tapi bagaimana sih kelemahannya? Nah, kalau pastinya kalau dokumen-dokumen yang sifat internal, belum tentu kalian bisa memperoleh itu. Ada waktu itu datang ke saya, Pak, saya mau meneliti ini Pak, apa namanya, analis waktu itu apa ya, agak menggebu-gebu. Saya lupa topik jelasnya, tapi dia membutuhkan data perpajakan yang sifatnya spesifik. Kalau nggak salah itu sektor kelistrikan. Kalian tahu siapa pemain listrik di Indonesia? Pastinya PLN. Di mana dapat? Kamu mau cari data dari mana? Dari DJP, Pak. Langsung saya bilang, Mas, kalau yang seperti itu sepertinya nggak memungkinkan. Kenapa? Kecuali kalau kamu mau mengambil data pajak dari PLN, kamu masuk ke atau mengurus izin riset ke PT PLN Persero, itu kamu bisa dapat data. Dan maksudnya kalau diperbolehkan kamu bisa dapat data. Tapi kalau kamu meminta data spesifik terkait dengan PT PLN ke DJP, saya bisa yakinkan kalau kamu nggak akan bisa dapat. Saya bilang seperti itu. Terus bagaimana Pak? Ya kalau kamu nggak bisa dapat dari internal perusahaan, ya mungkin pendekatan dirubah. Nggak bisa seperti ini. Atau sektor lain. Karena kalau kamu nyari data dari DJP, saya pastikan itu nggak bisa. Saya udah langsung cut gitu. Daripada kamu menjelaskan panjang lebar ke saya langsung cut aja gitu. Karena nggak bisa dilakukan penelitian ini. Langsung saya cut di tempat. Tapi kalau kamu bisa dapat akses dari data internal, silakan. Monggo kita bicara lagi. Nggak ada Pak, saya nggak dapat. Ya udah berarti nggak bisa dilakukan. Seperti itu.
Kelemahannya adalah belum tentu aksesnya itu tersedia, gitu ya. Apalagi, nah kalau data-data sifatnya internal, kita mungkin agak kesulitan dalam memverifikasi apakah benar nggak sih itu. Misalnya kita dapat data perusahaan ini dia terkait dengan strategi SOP dalam penanganan apa sih namanya, bukan penanganan ya, apa, dalam menilai kredibilitas suatu investasi. Misalnya dia perusahaan pembiayaan. Ketika saya harus menyalurkan kredit, saya harus melakukan SOP-nya ini, dan ini. Terus ini laporan terkait dengan pengawasannya. Tapi itu kan data-data internal semua. Apakah kita bisa mempercayai 100%? Ya mungkin enggak juga. Karena ada saja mungkin karena untuk kepentingan pemegang sahamnya, terlihat looks good gitu ya, ada window dressing. Sehingga kalau kita mempercayai 100% data itu, data yang benar-benar internal ya bukan publik, mungkin agak susah kita bisa menjustifikasi bahwa ini bisa jadi dasar analisis kita, sehingga kita menjadikan dia tulang punggung lah istilahnya untuk penelitian kita. Kalau ternyata itu nggak kredibel, kalau itu nggak kredibel, artinya apa? Ya penelitian kamu salah. Itu aja. Penelitian kamu salah. Seperti itu. Terus yang penting, yang perlu juga adalah ini, keaslian. Originalitas itu penting dalam artian kenapa? Karena kamu meng-quote. Walaupun sebenarnya kamu tidak salah-salah banget ya dalam artian. Dulu pernah saya contohkan. Kalau kamu ngambil data dari, misalnya kamu ketemu data, misalnya ada data statistik tenaga kerja di wilayah Bali tahun 2018 misalnya. Kamu ada dua opsi. Kamu bisa langsung mengkopas itu dari penelitian sebelumnya, kakak kelas kamu, boleh, nggak masalah. Sumber, BPS dalam siapa, misalnya Andi, gitu, misalnya, atau Amir, 2019. Oke. Tapi konsekuensinya adalah kamu harus mempercayai 100% bahwa yang dia cantumkan dalam penelitian itu benar. Kalau dia salah angka saja, kamu akan terbawa kesalahannya juga. Gitu ya. Yang paling bagus adalah kamu jangan langsung mengkopas dari si sumbernya kakak kelas kamu, tapi kamu ternyata ada tuh data ini di BPS, kamu cari ulang di sumber BPS, website BPS, gitu ya, sehingga kamu verifikasi, ternyata kamu nggak perlu mencantumkan dalam si Andi, langsung cukup BPS 2018, karena kamu memang melihat langsung dari datanya, sudah kamu verifikasi, gitu. Itu sumbernya eksternal. Nah, bagaimana kalau internal? Benar nggak itu? Jangan-jangan nggak asli, artificial gitu ya. Seperti itu. Terus juga kalau datanya adalah internal, kamu tidak bisa kemudian itu mengeneralisir keterwakilan itu. Jadi misalnya kamu dapat data strategi perusahaan asuransi PTX misalnya. Ternyata PTX ini melakukan strateginya ekspansif. Dia menjaring nasabahnya sangat gencar sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini tahun bencana. Jadi itu jadi jualannya dia misalnya. Tapi karena kamu cuma bacanya dari memo internal atau dokumen internal, kamu nggak bisa kemudian mengenerasi bahwa perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sedang melancarkan strategi ekspansif. Seperti itu, nggak bisa. Mungkin dokumen perusahaan lainnya akan berbeda. Makanya kemudian nggak bisa kamu mengeneralisir menjadi suatu populasi perusahaan asuransi. Seperti itu ya. Potensi kesulitan lain adalah kamu mencerna apa sih yang maksudnya ini gitu. Terlebih kamu tidak kemudian mengkonfirmasi kepada si penulisnya, si pembuatnya itu. Kamu menduga-duga. Nah, itu mungkin kesulitan adalah kamu mungkin misinterpret gitu. Ternyata salah, itu harusnya nggak seperti ini gitu. Dan kamu tahunya itu setelah belakangan di
kontak mungkin, Pak itu kayaknya nggak kayak Mas, itu harusnya nggak kayak gini tuh. Salah itu Mas kemarin. Bacanya, cara bacanya. Bisa seperti itu ya. Ini kalian baca saja. Analisis isi atau content analysis bisa juga kuantitatif dan kualitatif. Gitu. Kalau kuantitatif apa? Misalnya contohnya, nah ini grafik-grafik tadi saya contohkan sudah ada nih. Dia data, misalnya ini mungkin data kamu baca dari majalah misalnya. Tapi kamu mau elaborasi dari baca ini, kamu analisis gitu. Dan kamu langsung, ini mungkin karena ini bisa sih kamu bikin sendiri nih. Sorry, kamu bikin ulang apa namanya grafik ini karena kelihatan angka-angkanya 28,1, 3,1. Kamu bikin lagi pakai Word, pakai graf, kelihatan bisa. Atau kadang-kadang nggak kelihatan tuh angka-angkanya. Pokoknya kelihatan ini kalau ini dihilangin kan di sini kamu susah nih nyarinya, ya kan? Oh, nggak ada. Nggak ada annotate-nya sekarang. Sini aja deh. Nah, ini kan kalau nggak dikasih 3,1 dengan 5 di sini kira-kira berapa ya? Kayaknya 2,5 deh. Itu. Ini nggak ada angkanya 6,3, ini di atas 5 dikit, kurang lebih 6. Nah itu kan agak susah kamu, karena kamu nggak bisa melakukan kira-kira ulang apa bikin ulang, ya udah langsung kamu kopas aja semua, nggak masalah. Karena emang data yang tersedia nggak memungkinkan untuk kamu buat ulang grafnya daripada nanti salah gitu ya. Kamu kira-kira ini kayaknya 2,5, ini kalau dilihat kayaknya setengah dari 5. Ini 5 lebih dikit, 5,5. Ternyata salah, meleset 6,3 di sini. Gitu ya. Daripada kamu salah, ya udah kamu langsung snapshot aja, masukkan ke dalam tulisan kamu. Nggak masalah. Itu analisis kuantitatif seperti itu. Dari situlah kemudian kamu elaborasi, kamu tambah-tambah dari sumber-sumber lainnya. Oh, menurut data dari BPS, ternyata seperti ini, dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak? Silakan. Ya Mas Alif, saya otomatis biasanya sudah saya di awal tadi langsung saya present, saya checklist absen semuanya, presensi semua, terus saya sudah isi daftar hadir, saya sudah langsung saya kirimkan foto snapshot tadi, terus saya sudah tuliskan realisasi pembelajaran seperti apa. Kalau sudah saya isi semua, tertutup pun nggak masalah. Saya udah pengalaman berkali-kali seperti itu, jadi langsung otomatis. Saya pernah sekali saya lupa, saya belum snapshot, akhirnya saya harus manual. Tapi kalau sepanjang sudah semuanya tertutup otomatis, sudah masuk semuanya. Jadinya apa namanya absensi kalian gitu. Itu strategi saya biasa, makanya tadi biasa saya di awal agak lama kayak gitu karena saya harus cariin dulu satu sampai jumlah kalian kan ada 30 ya. Satu udah saya submit, habis itu saya masukkan snapshot tadi yang saya snapshot itu apa namanya? Saya submit, tapi belum saya close karena kalau saya close pada saat itu berarti perkuliahan dianggap selesai, dianggapnya kurang dari yang jadwal yang seharusnya gitu. Makanya saya biarin aja. Gitu ya. Oke, makasih tapi udah diingatkan ya Mas Alif ya. Tapi saya biasa strategi saya seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ini udah. Ya silakan. Misalnya ketika tadi kita nomor berapa? Mbak Siti, 27? Iya Pak. Silakan. Misalnya ketika tadi kita mau melakukan benchmarking ke negara lain, maka kan kita tadi kan sulit ya Pak menemukan satu set data, sehingga mau tidak mau kita ambil dari World Bank, OECD, UN. Nah, bagaimana ya Pak untuk menyesuaikan ukurannya? Karena kan tadi banyak pertimbangan di dalam ukuran-ukuran yang ada dalam suatu sumber data. Sehingga nanti apakah kita perlu olah lagi gitu ya Pak? Jadi nanti dicantumkan dalam KTTA itu adalah hasil olahan kita sebagai penulis.
Nah, terus tadi Pak, kita kan ambil dokumentasi dari organisasi, seperti data SSP-nya, SPT. Nah, terkadang kan perusahaan itu mau kayak minta, apa ya Pak, feedback gitu kan, dibantuin pajaknya mungkin Pak. Apakah itu melanggar nanti kita afiliasi pada PKN STAN gitu Pak, sebagai calon fiskus, ngebantu-bantu pajaknya itu, atau melanggar etika penelitian, atau diperbolehkan Pak? Misal perusahaan yang kita minta datanya itu minta bantuin soal pajaknya gitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yang pertama saya jawab, kalian tidak berkewajiban rearrange lagi data-data yang kalian temukan. Tapi kalau kalian mau lakukan boleh. Dengan artian begini, kalau magnitude-nya itu sama, arahnya sama, direction, misalnya tadi saya bilang, saya contohkan growth-nya itu sama-sama meningkat, positif itu maksudnya. Cuma magnitude-nya berbeda, angkanya berbeda, besarannya berbeda. Itu nggak masalah biasanya. Tinggal kalian jelaskan bahwa menurut IMF diprediksi seperti ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor A, B, C, D, E. Sementara itu, World Bank memprediksi bahwa Indonesia akan bertumbuh sebesar lebih tinggi dari perkiraan IMF karena berbagai pertimbangan A, B, C, D. Nggak masalah, kamu bandingkan saja langsung. Karena kita secara publik kan kita hanya mengetahui itu saja, tapi dalamannya dari World Bank bagaimana cara dia ngolahnya kita nggak tahu. Bagaimana dia mengolahnya di IMF kita nggak tahu seperti itu. Pun begitu, kalau ternyata berbeda, karena tahun kemarin itu ada beberapa yang prediksinya itu berbeda, gitu. Ada yang karena kemarin memang situasi sangat tidak menentu ya di Indonesia itu ya. Ada yang meramalkan Q2 itu Indonesia sudah masuk ke dalam jurang resesi. Karena tidak bertumbuh, pertumbuhannya negatif. Tapi kemudian ada yang bilang Q3 mulainya, Q4 membaik. Tapi ada yang bilang Q4 pun tidak membaik. Dan itu nggak masalah. Boleh kamu masukkan itu dalam penelitian kamu sepanjang kamu juga meng-acknowledge perbedaan-perbedaannya. Namun kalau memang kamu berkepentingan untuk meleveling itu, menyamakan itu, ya moga saja sepanjang sebatas yang bisa kamu lakukan. Misalnya gini, ada yang baru saja kami lakukan itu, kita membandingkan potensi penerimaan yang diperoleh ketika penerimaan pajak, potensi penerimaan pajak yang diperoleh ketika kita melakukan perubahan kebijakan, undang-undang PPH ya, kebijakan di bidang pajak penghasilan. Satu lembaga donor memprediksi dia, misalnya saya make up aja nih ya, max up aja ya. Dia memprediksi 10 triliun tambahannya. Tapi donor yang lainnya, lembaga lain itu memprediksi dia 25 triliun misalnya. Kok berbeda? Ada yang 10, ada yang 25. Padahal kita mintanya, ini kebijakan sudah terangkan ke mereka berdua, ini yang kami mau lakukan ini dan ini. Silakan dihitung. Pastinya pendekatan mereka berbeda. Yang mereka kemudian sampaikan yang cukup signifikan apa? Ternyata mereka menggunakan ukuran compliance rate, kepatuhan perpajakan berbeda. Yang 25 triliun ini ternyata mereka mengasumsikan bahwa kepatuhan wajib pajak itu 100%. Oh, sangat nggak mungkin, dalam artian nggak masalah. Oke, ini dengan asumsi bahwa seluruh wajib pajak itu bayar pajak dengan benar, akan tercipta seperti ini. Make sense kan? Nah, ini ternyata dia agak konservatif. Dia melihat, membandingkan bahwa selama ini rata-rata compliance rate di Indonesia itu kalau PPN sekitar 60-70%. Sementara kalau PPH lebih rendah lagi, 40-50%. Dia gunakan angka itu. Jadi 10%. Kalau saya mau membuatnya on the same level, bisa yang tadi konservatif saya naikkan jadi 100%, atau yang tadi sangat optimis saya turunkan menjadi level tertentu. Misalnya dia yang konservatif mengambil ukuran tax compliance-nya misalnya 50%. Ya udah saya diskon aja 50%. Berapa sih? Oh, 50%-nya ternyata
11, kalau 25 berarti kan 12,5 kan, 12,5 triliun. Sementara yang ini 10 triliun, kurang lebihnya sama lah. Kalau dari ukuran APBN, selisih 2 triliun itu nggak terlalu signifikan. Oh, kurang lebih sama. Paling ada perbedaan dari asumsi-asumsi berikutnya. Tapi yang penting yang the big chunk-nya, yang tadi perbedaan besarnya, kalau ini dia mengasumsikan compliance rate-nya adalah 100%, ya ini adalah 45%, sudah saya atasi. Saya berkepentingan untuk meleveling itu. Karena kalau nggak di leveling, kenapa nih 10, kenapa 25? Ya ini beda-beda compliance. Kenapa nggak di leveling gitu? Kan udah langsung kelihatan. Ya udah di leveling dulu aja. Entah yang ini saya mau naikkan atau ini saya turunkan. Tapi saya prefer untuk turunkan. Kenapa? Saya lebih konservatif gitu. Saya setuju dengan konservatif bahwa dengan ada perubahan kebijakan ini, tidak serta-merta bahwa compliance rate akan meningkat menjadi 100%. Udahlah, saya asumsi konservatif saja. Compliance rate-nya tidak meningkat as it is gitu. Jadi saya ceteris paribus, kalau di perekonomian ceteris paribus, jadi saya ambil patokan yang ikutin saja 40% misalnya. Saya turunkan menjadi 40% berapa. Oh, ternyata kurang lebih sama ini. Beda-beda 2 triliun itu ya beda pendekatan, mungkin surveinya berbeda, periodenya mungkin Januari itu nggak masalah. Yang penting adalah sekarang kurang lebihnya level seperti itu ya. Kalau kita memang berkepentingan untuk meleveling, tapi nggak ada kewajiban. Apalagi nanti kalau kalian melakukan penelitian untuk KTTA, ada benchmarking misalnya dengan negara lain, nggak perlu ada kewajiban kalian meleveling itu, menyamakan itu, biar sama-sama apelnya gitu. Tapi ya apel pun kan ada apel Malang, ada apel Washington, ada apel yang lainnya gitu kan. Walaupun sama-sama apel gitu, tapi nggak perlu kamu kemudian menyamakan bahwa ini harus apel Malang semuanya. Seperti itu ya. Jadi silakan aja. Masing-masing kita bisa olah kok. Boleh kita leveling, tapi boleh juga nggak perlu di leveling. Yang kedua, terkait dengan etika. Ketika kita melakukan ketika kita ada di suatu institusi yang non pemerintah ya, terutama non pemerintah, kita minta data, kemudian tolong dong perpajakannya. Saya sering bilang ke bimbingan saya, justru di awal kamu itu menyampaikan bahwa Pak, kami kan saya kan baru belajar perpajakan nih Pak, mungkin nggak terlalu banyak gitu Pak. Nanti kalau setelah saya mengamati perpajakan yang sudah Bapak lakukan, mungkin saya bisa kasih saran ke Bapak, gitu. Mungkin ada hal-hal yang belum Bapak ketahui, nanti saya mungkin kasih masukan bagaimana sebaiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan saya suruh seperti itu, sehingga responden atau objek penelitian yang kamu lakukan, yang kamu tuju itu merasa nggak cuma kamu yang butuh gitu, tapi saya ternyata butuh nih, oh ada apa-apa. Tapi dengan catatan, bukan kamu yang mengerjakan perpajakannya, bukan kamu yang ngisikan SSP, bukan kamu yang membuatkan SPT-nya, apalagi membuatkan laporan keuangan, apalagi kamu yang melaporkan ke kantor pajak, bukan kamu. Tapi kalau kamu melakukan asistensi, boleh. Itu salah satu sosialisasi kalau kita menyebutnya. Kan kalian sudah tahu ilmunya, kalian sudah mengenal bagaimana pembuatan e-billing misalnya, sementara si wajib pajak nggak tahu. Kalau bendaharaan, kalau instansi pemerintah saya rasa nggak masalah. Seberapapun kamu nggak masalah. Tapi kalau wajib pajak yang privat, swasta, mungkin harus hati-hati. Tapi sebatas sosialisasi, ngasih tahu Pak, itu sebenarnya batas waktu untuk penyetoran pasal 25 itu bukan tanggal 30 loh Pak, tapi harus tanggal segini. Oh iya ya gitu. Itu kan malah bagus. Jadi meningkatkan compliance di wajib pajak gitu. Dan itu sangat boleh kalian lakukan. Tapi jangan kalian kemudian buatin SSP-nya, buatin SPT-nya. SPT tahun misalnya kalian nanti surveinya ini bulan Maret, bulan April misalnya nih. Ini kan zaman-zaman lagi mau SPT-an tuh. Ya kan? Wah, kebetulan nih ada mahasiswa dari STAN nih. Udahlah, saya minta tolong bikinin SPT aja, itu nggak boleh. Ya.
Tapi kalau dia tanya-tanya terkait dengan perpajakan, Mbak, kalau biaya ini kira-kira boleh nggak sih dimasukkan? Nah, itu boleh kalian. Wih, Pak, kalau biaya yang untuk bisa dibebankan, kita menyebutnya biaya 3M. Gitu ya. Bukan makasih Mas, makasih Mbak ya, tapi biaya untuk memperoleh, memelihara, dan menagihkan pendapatan. Itu boleh, Pak. Contohnya ini, dan ini. Itu ada diatur di Undang-Undang PPH pasal berapa. Nah, itu kamu memberikan impresi yang bagus bagi objek penelitian kamu. Oh, ternyata Mas ini atau Mbak ini sangat ngerti perpajakan nih. Bolehlah nanti kalau dia butuh sesuatu kita kasih nanti, tapi ya kita mungkin kalau tanya-tanya kan sepertinya bisa dibantu gitu. Seperti itu, nggak masalah. Tapi kode etiknya jangan kamu kemudian membuatkan SPT tahunan, melakukan perpajakannya sendiri, karena itu kamu udah berarti jadi konsultan, ya. Tapi kalau kamu menginfokan gitu, Pak, jangan lupa ya untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi akhir Maret loh. Kalau untuk badat akhir April. Jangan sampai telat, Pak. Nanti kalau telat nanti didenda berapa gitu. Itu malah bagus gitu untuk kamu lakukan. Dan itu yang saya pesankan ke mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya gitu. Biar membuka gitu. Jadi wajib pajak nggak merasa cuma kalian yang butuh mereka itu. Tapi ternyata kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa dibantu. Tentunya yaitu tadi saya bilang ada etika-etika yang harus kalian jaga. Kalian tolak aja dengan halus. Maaf Pak, kalau untuk pembuatan SPT sepertinya itu memang tidak diperbolehkan Pak oleh lembaga. Tapi kalau sebatas memang menginformasikan, mengasistensi, siap Pak, nggak masalah. Coba kalian tanyakan ke dosen bimbing, harusnya nggak masalah. Seperti itu ya. Jawabannya harusnya nggak masalah. Tapi kalau kamu sudah bikinin SPT, kan kalian kemarin sudah simulasi kan, sudah ada pelajaran pembuatan SPT tahunan PPA badan. Kalian mencoba mempraktekkan itu nggak boleh, itu melanggar etika. Gitu ya, Mbak? Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jelas ya? Karena itu harusnya sih nggak masalah kalau yang informasi itu. Dan itu saya malah strongly suggested ke mahasiswa-mahasiswa yang jadi bimbingan saya. Ada lagi yang lain mungkin terakhir. Sebelum kita close, kalau saya udah bilang terakhir, biasanya udah nggak ada yang mau lagi. Karena sudah harusnya selesai ya. Oke, isi udah kalian bisa baca sendiri dari paparan saya, tapi relatively hal-hal yang ada dalam PPT tadi itu sudah saya jelaskan semua ya. Jadi memang saya seperti saya sampaikan, saya tidak terbiasa menjelaskan hanya di PPT saja gitu. Jadi banyak hal-hal, banyak pengetahuan-pengetahuan mungkin di luar dari PPT itu yang saya sampaikan gitu. Jadi bagus kalau misalnya memang direkam, mungkin kalian bisa sembari tidur-tiduran setelah ini bisa dengar-dengar lagi atau apa sih yang saya jelaskan mungkin tadi tidak jelas. It's okay gitu. Jadi sangat membantu menurut saya gitu ya. Oke, karena tidak ada lagi, saya cukupkan saja ya pertemuan kita untuk malam ini. Silakan PIC bisa kembali mempersiapkan. Baik, menutup perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya pesankan mungkin meskipun kelihatannya masih panjang ya kalian menyelesaikan proposal masih sampai tanggal 8 karena cuma waktu itu berjalan cepat ya. Jadi gunakan waktu kalian semaksimal mungkin. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, saya akhiri ya.